adalah bagi SDM ke depannya itu saya harap anak-anak muda Labuan Bajo itu harus lebih sadar dalam artian memilih pendidikannya, Yes. melihat situasi di sini kan. memilih jalur pendidikan itu jangan berdasarkan ikut ramai. Gimana rasanya menjadi seorang manajer di sini tuh general manager lagi? Ya, sebenarnya menjadi seorang manajer itu enak dan tidak enak. Oke, ya. Karena itu posisi istilahnya, apalagi kayak dulu ya, dalam artian itu kalau posisi seperti itu masih saya anggap masih posisi tengah, yang mana kita ketika mendapat suatu program, suatu rencana, planning, itu harus kita menyesuaikan bagaimana cara turunnya ke bawah, terus untuk ke atasnya juga ke atas ya. tidak mengecewakan. Balance lah ya. Harus balance. Oke. Halo semua, kembali lagi bersama saya G. Karno di Budget Talk Podcast di segmen POV Manager episode keempat. Dan episode kali ini saya mau ngobrol dengan seorang general manager sebuah perusahaan di Labuan Bajo. Please welcome Kakak Ervian. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke. Sudah diberi kesempatan untuk kita bisa hadir dan membahas banyak hal. Sesuatu yang membangun untuk Labuan Bajo ya. Oke. Kita terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Kemarin kita cuman bertemu beberapa kesempatan, akhirnya Kakak senang untuk datang ke base camp. Base camp ini dan ya karena segmen khusus untuk membahas dunia industri, dunia usaha khususnya di tempat Kakak bekerja di dunia perhotelan. Dan ya teman-teman saya juga suka bertanya tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan ke saya. Walaupun saya juga masih nganggur. Menganggur yang produktif ya. Makanya ya? Saya bikin episode ini khusus. Benar. Akan 10 episode. Good. POV Manager ini. Sebelumnya boleh menyapa dulu Kakak untuk teman-teman saya, para penonton Budget Talk di luar sana. Baik. Selamat malam para penggemar dan subscriber dari Budget Talk Podcast. Saya harap bisa selalu memonitoring channel ini karena channel ini akan menyediakan pembahasan bagaimana caranya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih produktif lagi untuk mencapai apa yang diinginkan dan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Tidak hanya untuk tujuannya untuk dunia pekerjaan, tapi pertama bermanfaat untuk diri pribadi sendiri dan orang sekitar. Oke, ya? Itu dia. Terima kasih. Oke Kakak, kalau kita bahas ke dunia Kakak ya di industri perhotelan, kira-kira sudah berapa tahun ya? Tapi first of all, pertama saya ketemu Kakak itu, saya pikir Kakak itu memang masih kayak muda yang kayak 2-3 tahun di atas saya. Atau Kakak melihatnya saya itu lebih muda ya? Ngomong-ngomong, perkiraan kamu ketika pertama ketemu saya itu umur saya berapa? Coba. Kalau saya kan 21 sekarang, bentar lagi 22. Saya kemarin pikirnya itu Kakak ini sekitar umur ya tidak di atas 25 lah, mungkin di atas 25 itu sekitar 26, 27 kayak gitu. Tidak. Jadi sebenarnya umur saya sebentar lagi sudah mau masuk ke kepala 4. Oh my god. Kayak gitu ya. Ya, tapi kayak mukanya agak jadi awet muda gitu. Jadi itu apa ya? Sebenarnya itu tergantung ini lagi sih. Pola hidup, kemudian lebih ke mindset kan. Sebelumnya kan saya sudah pernah cerita kan. Kita ngobrol bahwa 3 jam di saya tipikal orang yang seperti apa. Jadi ya seperti itulah. Jadi yang mana itu bisa membuat saya lebih mudah dalam bekerja, ya sudah, saya akan lakukan kayak gitu. Oke, berarti memang yang pertama tips awet muda itu di mindset ya, di pola pikir. Benar sekali. Ya, kayaknya ini menjadi
Tapi kalau kakak kemarin lihat saya tuh kayak melihat saya tuh umur berapa? 30 Iya, saya gitu kan? sudah 25 saya kan? sudah dalam artian saya tahu tetap usia seperti kalian-kalian ini kan Oke. pasti 20-an ya kan. Iya. Yang kalau lihat mengira lihat kita ya pasti ya juga ya bagaimana jadinya tidak jauh-jauh beda kan. Oke. Tapi akhirnya kita bisa ngobrol di Budget Talk Podcast dan ya sebenarnya kakak sudah cerita lah banyak hal kawan kita bertemu. Tapi saya juga pengen teman-teman di luar sana tahu perjalanannya sebagai seorang general manager Baik, sebelum sampai di yang perusahaan yang sekarang gitu kan. baik. Sebelum Jadi ya kalau untuk industri perhotelan saya itu mulai dari tahun 2014 sampai ya, sekarang itu kira-kira sudah berapa tahun ya? Ya, berapa ya? segitulah Ya, tahunnya. ya, sudah 12 ya, hampir 12 13 Yes, gitu ya. kayak gitu ya. Cuman sebelum ke perhotelan saya juga pernah dulu waktu masa kuliah saya pernah di perusahaan kayu itu Ya. ketika saya di Papua. Jadi saya mulai mengembangkan karir, mulai belajar bekerja itu ketika saya masih di Papua Barat Daya, tepatnya kota Sorong. Di situ saya kuliah. Sambil saya kuliah pun saya bekerja di situ di perusahaan kayu yang mana ya tahulah kita sebagai seorang yang bekerja di perusahaan seperti itu Ya. waktu kerjanya itu tidak tentu ya. Saya itu terakhir berhenti di situ karena ada satu accident yang memutuskan sepertinya oke, baik, sepertinya saya harus berhenti di sini. Kemudian lepas dari situ itu saya pernah juga sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan otomotif di Papua juga di Sorong itu, tapi tidak bertahan lama karena memang bukan passion saya di situ. Tapi saya belajar banyak hal. Belajar banyak hal bagaimana caranya saya bisa bertemu, berkomunikasi dengan orang, kemudian bagaimana caranya produk apa yang saya jual ini bisa laku. Karena pertama, poin pentingnya itu sih ya. Barang yang saya jual ini kan bukan barang murah. Oke. Ya kan? Tidak gampang dijual. Nah, di situ saya belajar bagaimana caranya, tekniknya saya menyesuaikan dengan customer saya untuk produk saya ini bisa terjual. Dan alhamdulillah sih memang tidak banyak dalam 3 bulan itu saya bisa jual satu saja kendaraan. Ya, seperti itu. Kemudian akhirnya setelah itu saya mulai start di tahun 2014 itu saya masuklah ke hotel. Industri. Umur berapa juga Kak? 20-an? Saya lulus kuliah itu baru masuk 20. Oke. Baru masuk 20, terus kemudian 1 tahun itu yang saya muter-muter itu pekerjaan itu, kemudian masuk di hotel umur 22. Kalau saya nggak salah ya, 22 di 2014 itu. Kemudian masuk ke hotel itu pertama kali saya dapat hotel dengan brand besar yang pertama kali buka di Sorong. Itu salah satu brand besar bintang 4 yang baru ada di Sorong. Kemudian ketika saya masuk seperti itu, saya masuk dengan ijazah. Yang mana ijazah itu ijazah sarjana. Memang secara basic perhotelan saya belum ada. Maka jadilah waktu itu ketika saya masuk di situ, saya ditempatkan pertama kali sebagai seorang bellboy. Kalau teman-teman di luar sana belum tahu, bellboy itu dia orang yang menyambut tamu ketika tamu baru pertama kali masuk di hotel. Bellboy yang menyambut, kemudian bellboy yang membantu tamu untuk bisa check in dengan mudah, mengantarkan barangnya ke kamar, seperti itu. Tapi awalnya saya cukup setidaknya cukup menyesal atau cukup kecewa ya, karena tujuan awalnya ketika saya melamar pertama kali itu posisi incaran saya adalah sebagai seorang resepsionis. Ya, sebagai seorang resepsionis. Cuman ketika interview, mungkin saya dianggap belum mempunyai basic. Ya kan? Karena
ya wajar. Dalam artian apa sih kita SDM dari timur, ya kan? Iya, iya. Apalagi di Papua nih, meskipun rambut saya lurus, tapi kan saya lahir besar di Papua. Oke, oke. Kemudian mereka melihat bahwa saya mungkin belum bisa nih, secara pengetahuan perhotelan belum ada. Tapi setelah saya mulai bekerja, itu menjadi motivasi buat saya. Yang mana ketika 3 bulan pertama saya bekerja itu, saya melihat bahwa orang-orang yang ditempatkan sebagai middle management, dalam artian posisi kayak supervisor ya, atau penyelihat tengah kayak gitu, itu mereka saya tidak merasa lebih baik, tapi dalam artian saya merasa mampu. Oke. Saya merasa mampu dalam artian saya bisa. Dengan pengalaman-pengalaman yang tadi. Ya, dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, kemudian karena basic pendidikan saya adalah sarjana hukum. Oh, Jadi, oke. Gak jauh sebenarnya ya. Benar. Jadi bagaimana caranya saya bernegosiasi dengan orang, kemudian berkomunikasi dengan orang, sedikit banyak itu sudah bisa membantu kan? Seperti itu. Jadi saya merasa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu yang memotivasi saya. Ketika awal-awal bekerja itu, saya harus bisa punya posisi. Dalam artian saya harus bisa. Kenapa saya tidak bisa nih? Saya bisa seperti mereka, ya kan? Oke. Makanya di situ saya mulai belajar. Belajaran itu saya tidak hanya dapat dari proses training pelatihan di hotel, tapi bagaimana caranya saya melihat pemimpin saya ketika dia memimpin. Oke. Ya, ketika beliau-beliau memimpin, bagaimana caranya mereka berkomunikasi dengan orang, bagaimana caranya mereka mengambil keputusan, mengorganisir, ya, menentukan target dan mengeksekusi semuanya dengan baik. Saya belajar itu semua. Dan itu setelah saya bisa mempelajari itu, baru saya berani untuk oke, saya sudah bisa nih. Saya harus mulai melamar ke mencari mendapat posisi yang saya inginkan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dalam waktu 1 tahun saya dapat itu. Oke. Saya dapat itu dan dari situlah mulai karir saya berkembang dan terus berkembang sampai tibalah saya di Labuan Bajo ini dan bisa ketemu dengan brother semua di sini. Tapi sebelum ketemu saya kemarin itu di salah satu hotel itu, sebelumnya kakak di mana saja? Maksudnya pengalamannya apa ya? Sebelum di hotel sekarang itu di mana saja dan kerjanya apa-apa saja gitu. Baik. Jadi karena basic pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum, jadi ketika ketika saya mulai berkarir itu, saya memang mengincar posisi sebagai seorang HR. HR manager, ya, yang mana itu cocok dengan background pendidikan saya sebagai seorang yang bergelut di dunia pendidikan hukum. Jadi masih masuk kan, yang mana itu saya berurusan dengan peraturan perusahaan, kemudian saya juga berurusan dengan legal permit perusahaan seperti itu. Kemudian dari segi administrasi kekaryawanannya saya masih masuk juga. Ya, jadi itulah yang jadi target saya untuk bisa, saya harus bisa nih dapat di situ. Dan alhamdulillahnya dalam waktu 1 tahun saya dapat itu. Kemudian setelah dari Swiss Bell itu, saya sebut saja hotel pertama kali saya di Sorong itu Swiss Bell di Papua di Sorong. Jadi mulai dari situ saya lepas dari situ. Saya sempat jadi operasional manager di salah satu tempat karaoke. Di sini? Di Sorong. Di Sorong. Ya. Tempat karaoke itu miliknya salah satu seorang penyanyi, band, artis. Waktu itu lagi naik daunnya klub-klub malam dibangun di wilayah timur, dan waktu itu dibukalah tempat karaoke itu. Saya tidak ingin mempublikasikannya. Jadi ketika buka itu saya melamar ke situ, saya masuk, tapi saya tidak lama. Ya. Karena
jam kerjanya yang terlalu. berbeda dari apa yang saya alami sebelumnya, yang mana itu saya kerja dari jam malam sampai pagi. Aduh. Ya, jadi karena saya merasa kesehatan saya jadi tidak baik, ya lihat saja sekarang badan saya sampai umur segini masih kecil-kecil, mungil kayak begini kan. Jadi saya pikir wah, karena tidak cocok dengan saya memutuskan untuk kembali ke perhotelan yang mana waktu itu saya dapat ke daerah Papua juga, tapi lebih ke bawah, ke dalam, yang mana itu di Jayapura. Di Jayapura itu saya di Horizon Group. Ya, nama-nama itu kayaknya saya masih belum ada. Kalau di sini belum ada ya. Di sini itu belum ada. Jangankan itu, di Sorong pun belum ada. Itu baru grupnya itu banyak di Jayapura banyak, sama daerah Jawa ke sana banyak. Ya. Akhirnya kakak di Labuan Bajo, sebelumnya juga di beberapa perusahaan. Yes. Yang mana itu di apa namanya, posisinya itu di manajerial semua. Benar, sampai sekarang juga GM. Ada satu pertanyaan yang sering saya tanyakan ke beberapa guest star juga sih, kayak gimana rasanya menjadi seorang manajer di sini tuh, general manager lagi. Ya, sebenarnya menjadi seorang manajer itu enak dan tidak enak. Oke, ya. Karena itu posisi istilahnya, apalagi kayak dulu ya, dalam artian itu kalau posisi seperti itu masih saya anggap masih posisi tengah, yang mana kita ketika mendapat suatu program, suatu rencana, planning, itu harus kita menyesuaikan bagaimana cara turunnya ke bawah, terus untuk ke atasnya juga ke atas, ya. tidak mengecewakan. Balance lah ya. Harus balance. Jadi ketika menurunkan ke bawah suatu program, aturan atau apapun itu, harus kita menyesuaikan nih daerah, terutama di wilayah timur ya, karena saya lebih banyak ke wilayah timur. Saya kan bagaimana caranya kita menyesuaikan nih dengan SDM, karakter karyawan saya seperti apa, tim saya seperti apa, seperti itu. Sementara tuntutan dari perusahaan itu ada deadline-nya, ada targetnya. Sementara yang di bawah itu tidak boleh kita kejar juga atau gimana juga. Ya, jadi disitulah yang mana sebagai seorang manajer itu kalau tidak didukung dengan berbagai macam soft skill dan hard skill, maka yang rusak itu tidak hanya timnya di bawah, tapi manajemen ke atasnya pun akan jadi terganggu seperti itu. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang ingin mencapai posisi manajer, tidak menutup kemungkinan selama apa yang mendukung itu harus didapatkan. Dalam artian pengetahuan, ya, kemampuan dan lain-lain. Oke. Apakah itu bagian dari tantangan juga kah, kayak tekanan dari atasan dan juga mengelola tim atau mungkin hal-hal lain gitu? So far tantangan as a manager atau general manager itu gimana? Tantangannya seperti itu. Seperti itu ya. Seperti yang dihadapi setiap harinya ya. Iya, benar sekali. Jadi sebagai seorang manajer, kita harus sebagai seorang manajer ataupun leader, kita harus bisa wise, bisa bijak. Yang mana ketika kita merencanakan sesuatu dengan tim, dengan manajemen untuk mencapai suatu target, ke bawahnya itu turun harus berjalan dengan smooth. Supaya apa? Kalau kita punya tim yang solid, kita punya perencanaan apapun atau target apapun, itu kita bisa capai. Nah, kendalanya juga adalah, tantangannya juga adalah bagaimana, karena pemimpin dalam satu perusahaan itu tidak hanya saya, ada juga manajer yang lain yang juga punya program atau punya tim dan lain-lain. Itu kita kerjasama. Kita harus punya komunikasi yang baik. Bagaimana dalam merencanakan sesuatu hingga mengeksekusi program kerja itu berjalan dengan baik dan sesuai target. Tapi kalau secara garis besarnya, yang kakak lihat atau kakak sendiri, karakter seorang manajer itu harusnya seperti apa gitu? Kayaknya
saya pribadi tuh pengen suatu hari menjadi manajer in bisnis apapun. Ataupun Yes. teman-teman saya yang menonton video ini pengennya juga ya manajer entah atau posisi-posisi yang lebih strategis dan tidak monoton yang mereka hadapi Ya. selama ini. Jadi sebagai seorang manajer ya, hal utamanya adalah sebenarnya begini. Banyak orang memiliki pengetahuan yang cukup. Oke. Ya. Banyak orang memiliki pengalaman yang cukup. Oke. Ya, tapi untuk menghadapi banyak orang, menghadapi tim, dan membentuk tim yang solid, itu sebagai seorang pemimpin, kita harus bijak. Ya, kita harus bijak dalam artian bagaimana kita punya program, kita punya aturan, kita punya tujuan ini bisa dijalankan, diaplikasikan ke tim yang lain supaya sesuai target. Oke. Seperti itu. Kan banyak nih, seperti tadi yang saya bilang bahwa banyak juga pemimpin yang lain punya pengalaman yang bagus, punya pengetahuan yang bagus. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin tidak bijak, Oke. ya kita bisa tahu bagaimana nanti ketika berhadapan dengan tim, dengan orang lain, itu akan kelihatan seperti itu. Tapi memang prosesnya untuk kesana itu memang kalau tadi kakak bilang skill juga tidak cukup dan juga dia juga berasal dari sekolah atau universitas yang bagus. Terus poin kuncinya tuh wise di semua hal. Sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang ingin mencapai sesuatu, poin penting utamanya harus wise. Wise ya. Wise, bijak dalam artian, misalnya gini, kita sebagai seorang karyawan, ya kan? Tiba-tiba dalam suatu pekerjaan proses kita ditegur. Nah, ditegur oleh pimpinan. Kalau kita tidak bijak, kita akan menanggapi ini dengan negatif, ya kan? Tapi sebagai seorang yang bijak, kita akan menilai bahwa, oh baik, ketika saya ditegur ini berarti ada sesuatu yang kurang dari saya, ya kan? Yang mana itu harus saya perbaiki untuk bisa lebih baik lagi. Nah, kalau itu bisa kita lihat, ya saya yakin proses-proses yang lain akan mudah. Kayak gitu. Jadi sama halnya dulu saya ketika belajar pun dalam artian tidak semuanya saya ketemu pemimpin yang mau berbagi pengetahuan. Oke. Ada memang orang-orang yang pelit. Ya, menutup diri untuk berbagi ya. Iya. Makanya kita juga sangat amazed dengan teman-teman yang kita undang ke sini untuk share, mereka mau menyimpan waktu. Salah satunya kakak juga di POV Manager ini gitu kan. Jadi di dunia pekerjaan nanti kalau sudah turun, kalian akan temui bahwa tidak semua orang yang kalian temui itu enak mau berbagi. Dalam artian seorang leader ada yang memang niatnya untuk mengembangkan timnya. Oke. Seperti itu. Ada memang yang ngikutin aja. Ada memang yang ngikutin aja, yang mana ketika dia diberikan pekerjaan, dia punya perencanaan, dia turunkan ke timnya harus begini, begini, dan begini. Tanpa mengarahkan atau tanpa memberitahukan seperti apa jalannya. Atau lebih dulu membentuk timnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi pokoknya saya punya perencanaan kayak gini. Jadi harus jalannya seperti ini, dan ini. Kalau ada kesalahan berarti langsung dia langsung menurunkan punishment dan lain-lain. Kayak gitu. Nah itu tipe-tipe seperti itu adalah tipe seorang bos. Bos itu hanya memberikan perintah dan tahu menuntut hasil. Tapi kalau leader yang baik, dia akan memberikan arahan, memotivasi sampai proses itu betul-betul sampai tercapai sesuai target. Kayak gitu ya. Nah, kalau mostly selama kakak bekerja di perusahaan di posisi manajerial itu, kakak kebanyakan yang bekerja itu yang umur berapa ya? Gen Z gitu kan? Atau macam-macam? Macam-macam. Tapi kalau untuk mayoritinya lebih banyak anak muda. Anak muda ya, maksudnya menghadapi anak muda
dengan kalau keadaan sekarang ya. Ya. Kalau kita ngelihatnya Gen Z di umur-umur kita, Mm-mm. apalagi yang bentar lagi akan tamat atau memang dari SMK yang akan mau kerja langsung kerja gitu kan. Ya. Banyak stigma-stigma terhadap Gen Z Mm-mm. yang pengennya sesuatu yang gampang kayak instan gitu benar. sih. Dan apa namanya, banyak pengennya fleksibel. Mm-mm. Tapi kalau di dunia perhotelan tuh gimana kalau dari sudut pandang kakak terhadap teman-teman? Kalau untuk adik-adik kita yang nanti masih muda ini, Ya. termasuk Saya masih muda. beliau sendiri ya kan masih sangat muda, karirnya masih panjang. Jadi ya memang pertama semua keinginan itu, motivasi itu terbentuk dari teknologi. Karena setiap anak muda sekarang kan bangun tidur melek mata langsung sudah dengan gadget. Yang mana di setiap sosial media apapun itu sudah terpapar nih, membentuk karakter mereka bahwa melihat sesuatu, tiba-tiba ada postingan nih, anak muda sudah berhasil. Tapi kan tidak diperlihatkan di balik video prosesnya. Itu kan tidak dijelaskan prosesnya seperti apa. Jadi anak-anak muda sekarang itu banyak termotivasi dengan itu. Jadi tertanam di mindsetnya bahwa saya ketika memulai sesuatu ini sudah berpikir yang enaknya dulu. Pengen suksesnya sudah. Dia tidak tahu di balik itu semua sebelum mencapai itu ada sesuatu yang harus dilewati. Jatuh bangunnya seperti apa. Ya. Susah dan senangnya seperti apa kayak gitu. Itulah proses yang membentuk nanti menjadi karakter yang sangat menentukan dia akan jadi pemimpin seperti apa. Oke, tapi kalau teman-teman Gen Z ini atau siapapun yang saat ini juga masih bingung mau kerja dimanapun ya, kalau dari kakak sendiri ngelihat seorang calon pekerja itu sehingga bisa bekerja di perusahaan kakak itu seperti apa? Kayaknya itu perlu sekali untuk teman-teman saya yang mohon maaf masih nganggur, termasuk saya juga perlu untuk mendengar hal ini. Gitu. Benar. Jadi kalau bagi saya basic saya sebagai seorang HR, ketika saya mau mencari calon-calon karyawan, yang mana saya mencari first impression. First impression itu saya akan dapat dari bagaimana dia mempresentasikan dirinya ketika bertemu dengan saya. Jadi mulai pertama saya lihat look dari atas sampai ke bawah, apakah dia rapi. Ya, pertama seperti itu. Jadi sebenarnya ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan itu tidak ada kan yang namanya harus berpenampilan seperti apa. Karena itu sudah pasti harus dimengerti oleh calon-calon karyawan yang mana ketika dia mau melamar ke suatu perusahaan hospitality itu, kan? Terutama hospitality yang mana look itu sangat menjadi nomor satu. Jadi saya akan melihat look. Jadi look itu bagaimana caranya dia mempresentasikan dirinya supaya saya itu tertarik. Baik dari segi rambut, kemudian wajahnya dia murah senyum atau tidak. Karena dunia hospitality itu adalah dunia ramah tamah. Kalau dia tidak murah senyum, itu akan menjadi satu pertimbangan bagi saya. Ya, kemudian setelah dari itu tadi, saya akan melihat bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan saya, menjelaskan apa yang nanti saya tanyakan. Ya, kayak gitu. Jadi bagaimana dia merepresentasikan dirinya, pribadinya hanya dari berdasarkan interview saya dengan calon karyawan tadi. Selepas itu, ijazah itu hanya pintu kesekian untuk menuju kesuksesan. Ya. Jadi bagi saya, ijazah itu tidak menentukan berhasilnya untuk masuk dalam mendapatkan pekerjaan. Kecuali posisi-posisi tertentu yang memang membutuhkan background pendidikan seperti itu atau seperti yang tadi brother kita bilang PNS ya, kayak gitu. Itu membutuhkan. Tapi kalau
mostly dalam perusahaan yang selama ini saya pegang, ijazah pintu kesekian untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi bagi saya itu tadi adalah faktor utama bagaimana saya untuk meng-hire karyawan tadi. Oke. Tapi selama kakak di Labuan Bajo di beberapa perusahaan itu beberapa hal yang masih keliru terhadap teman-teman yang job seeker ini. So far tuh gimana masalah-masalah yang kakak temukan selama di sini? Nah, yang paling krusial gitu. Ini yang paling lucu, yang paling lucu dan krusial. Jadi mungkin adik dan teman-teman yang lain nanti bisa temukan di luar sana bagaimana saya itu dari 2018 di Labuan Bajo. Ketika meng-hire karyawan dari segi seluruh background pendidikan. Yang mana ada sarjana biologi, ada teknik mesin, ya kan? Seperti itu. Hanya saja ketika datang, ya memang lowongan pekerjaan itu terbuka untuk siapapun. Hanya saja yang perlu diperbaiki mindsetnya adalah bagi SDM ke depannya itu saya harap anak-anak muda Labuan Bajo itu harus lebih sadar dalam artian memilih pendidikannya, melihat situasi di sini kan. Memilih jalur pendidikan itu jangan berdasarkan ikut ramai atau ikut teman-teman atau keinginan saya pengen kuliah di kampus yang besar di luar Labuan Bajo. Jangan seperti itu. Ya, karena banyak sekali mereka ketika masuk saya bertanya dari sarjana ini, saya bilang yang jauh dari backgroundnya dari dunia hospitality, saya tanya. Saya bilang, dulu kamu ketika kuliah, kamu sudah tahu kamu mau arahkan pendidikanmu kemana. Mereka kebanyakan menjawab, saya hanya ikut teman, Pak. Atau saya hanya, ada yang jawab juga, saya hanya ikut orang tua punya kemauan. Saya bilang, terus kalau gitu saya bilang, orang tuamu capek-capek mungkin sudah jual sawah, jual tanah, supaya kamu bisa memperoleh kamu punya gelar sarjana, tapi kamu nanti ketika lulus kamu tidak tahu mau arahkan pendidikanmu ini, kamu akan mempergunakannya kemana. Nah, itu saya harap ke depannya adik-adik saya di Labuan Bajo ini bisa lebih menganalisa, Labuan Bajo saya ini ke depannya akan berkembang di jalur mana nih. Jadi saya akan mengejar pendidikan di jalur-jalur yang mendukung saya untuk memperoleh atau mengembangkan karir saya kayak gitu. Ya tidak harus di Labuan Bajo. Kalau hospitality itu luas. Karena ketika kita sudah punya background pendidikan dan pengalaman, kita mau keluar pun mudah. Bayangkan, saya dari Papua bisa mendarat di sini dan bertahan di sini. Benar, kayak gitu. Benar, ya. Harapannya yang di sini juga jangan cari kerja keluar. Ya, lebih baik kalau dia sudah punya background dan pengalaman yang bagus. Ayo kita sama-sama bangun SDM di Labuan Bajo. Ya kan? Ya walaupun ya di sini UMR-nya masih besar daripada Bali, tapi ya tolong tetap stay di sini teman-teman. I mean secara apa ya, untuk teman-teman yang asli Labuan Bajo atau Manggarai Barat masih banyak lowongan juga di sini. Pasti banyak hotel-hotel yang akan dibangun. Masih banyak. Peluang besar untuk sukses di dunia hospitality di Labuan Bajo bagi adik-adik saya di luar sana itu masih terbuka besar. Yang penting itu tadi, dukunglah dengan kemampuan dirimu. Karena di dunia hospitality itu sangat banyak faktor yang nanti akan mendukung kalian untuk bisa cepat naik, memperoleh apa yang kalian inginkan. Baik dari segi soft skill maupun hard skill. Dan ditunjang dengan kemampuan administrasi yang baik. Wah, itu sudah nilai top sudah. Intinya kalau memang ada kesempatan untuk kuliah setelah sekolah, ambil. Pengennya jangan terlalu jauh-jauh, langsung di Politeknik saja. Saya salah satu BA Politeknik, jadi saya pengen menyampaikan ini juga sih. Ya, Labuan Bajo bakal menjadi besar sebenarnya, jadi kayak tidak perlu jauh-jauh. Kita di sini ada kampus juga. Dan mungkin yang paling terakhir nih kakak, sebenarnya saya juga mau tanya tentang hal-hal berkaitan dengan hukum sih. Kayak ini berlaku di semua
lini usaha apapun Iya. gitu ya. Kalau dari dunia hukum, saya pengen tanya satu hal sih kakak. Untuk semua anak muda sih, menurut kakak, untuk siapapun anak muda itu seberapa penting mereka juga harus melek terhadap hukum biar tidak terjadinya demo yang tidak penting atau mungkin Ya, di media sosial mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak terlalu ini. ya. Itu bagaimana? Sebenarnya tanpa harus melek hukum pun sebagai seseorang ya, sebagai seseorang itu karena kita hidup di lingkungan sosial. Oke. Yang mana kita itu berinteraksi dengan orang. Nah, setiap orang punya pribadi yang beda-beda. Ada yang luas ketika menerima sesuatu, ada yang kaku ketika menerima sesuatu pasti langsung dipermasalahkan. Kita harus bisa seperti itu. Jadi sebagai seseorang yang hidup di lingkungan sosial, kita harus bisa merepresentasikan diri. Dalam artian, oh saya tahu nih, yang saya hadapi itu seperti apa. Ya kan? Jadi saya berbicara atau berkomunikasi dengan beliau-beliau itu bisa lebih santai. Oke. Atau lebih memperhatikan sudut pandang perspektif orang yang kita ajak bicara. Atau dalam segi mau demo seperti tadi, kita sudah tahu nih dasar aturannya seperti apa. Kita sudah punya basic data mengenai apa yang akan kita demokan. Apakah benar ini terjadi suatu pelanggaran atau tidak? Ya kan? Jangan sampai kita berdemo tapi kita tidak tahu substansi masalahnya itu dasarnya seperti apa. Sudah jelas atau tidak? Memang ini proses hukumnya tidak diikuti, kemudian kita mengangkat suara, ya kan, bersuara bahwa ini prosesnya tidak benar. Jadi kan? proses benarnya jangan orang ikut rame. Jadi kita pun sebagai mahasiswa yang istilahnya yang seorang akademisi yang intelektual itu jangan ikut rame. Wih, ayo kita demo ke sana. Tapi begitu ditanya nanti misalnya kita diwawancara di luar, tiba-tiba ditanya, ini demo masalahnya mengenai apa, terus dasar hukumnya bagaimana? Iya kan? Bingung juga kan jadinya. Jadi kita ketika bertindak melakukan sesuatu itu kita tahu dasarnya itu seperti apa, kemudian prosesnya apakah memang benar sudah diikuti atau tidak, kemudian pantaskah kita menyuarakan ini. Bukan berarti saya mengajarkan untuk akademisi itu menjadi seorang yang apatis, tidak. Tapi saya mengajarkan untuk menjadi akademisi yang lebih analis, yang bisa menganalisa sesuatu itu dengan baik sebelum menyuarakan hal-hal yang ingin disuarakan. Seperti itu. Itu dia alasannya saya menantang itu, karena memang di media sosial banyak masalah-masalah tentang yang kakak sampaikan juga, berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Dan itu sangat penting sekali buat siapapun di luar sana, termasuk saya pribadi juga. Benar sekali. Oke, kayaknya kita sudah sampai di penghujung, sudah setengah jam kita ngobrol nih kakak. Benar sekali. Dan mungkin terakhir kakak, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman saya yang saat ini masih bekerja juga, pengennya naik jabatan, pengennya ke posisi yang lebih baik. Benar. Saya yakin semuanya pasti pengen, saya juga pengen. Benar. Gitu. Benar. Jadi saya tidak punya banyak kata-kata motivasi, saya tidak punya kalimat-kalimat yang bisa istilahnya puitis lah untuk menggugah hati adik-adik saya di luar sana. Karena bagi saya adalah adik-adik saya di luar sana itu bagaikan bunga di taman, yang mana setiap bunga itu mempunyai proses mekarnya bunganya waktunya sendiri. Jadi dalam artian bagaimana kalian menjaga proses itu, kalian mau belajar atau tidak, ya itu tergantung dari itu yang akan menentukan nanti kalian berbunga lebih cepat atau tidak. Jadi manfaatkan umur yang masih muda untuk belajar lebih banyak hal yang mendukung diri kalian untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan dalam hal-hal yang positif. Ya, itu saja yang harus dikejar. Saya pikir itu sudah lengkap sekali ya, teman-teman. Dan terima kasih kakak Ervian. Sama-sama. Sudah ada di Budget Talk Podcast untuk
sharing banyak hal. Semoga kedepannya kita bisa bikin next episode bahas Baik. hal-hal yang lebih seru lagi, Lebih seru lagi, lebih membangun lagi. membangun lagi. Semoga episode banyak akan nonton kepada teman-teman saya yang selalu bertanya tentang pekerjaan kepada saya. Thank you so much Kakak Fian. Sama-sama. Oke teman-teman, itu saja di episode POV Manager episode keempat. Sampai ketemu di next episode bersama para manajer, para GM yang akan hadir di Budget Talk Podcast. See you next time.